Perkenalkan, nama saya Magdalena Rince, seorang guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan yang ditempatkan di FLC Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Sudah 5 tahun lebih saya mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak di pedalaman agar nantinya mereka bisa menjadi pemimpin masa depan yang cerdas dan berkarakter baik. Mengambil keputusan untuk bertahan hidup di pedalaman selama 5 tahun adalah pilihan saya. Awalnya terasa berat, semua seperti sia-sia. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sadar bahwa perubahan akan selalu terjadi jika dimulai dari diri kita sendiri, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Praktik yang saya lakukan di lapangan akan menjadi contoh bagi anak-anak dan masyarakat di sini. Mengajarkan anak-anak PAUD tentang kasih sayang melalui pelukan dan senyuman, juga kebersihan diri, mulai dari menggunting kuku, menyikat gigi, dan mencuci tangan adalah kebiasaan yang saya tanamkan sejak awal mereka bergabung di PAUD hingga saat ini. Orang tua anak-anak yang awalnya tidak terlalu memperhatikan kebersihan mereka, kini mulai sadar dan lebih memperhatikan kebersihan diri anak-anak mereka. Bersosialisasi dengan masyarakat sangat merubah hidup saya. Saya yang awalnya berpikir akan sendiri dan tidak betah, malah mendapatkan arti rumah yang sebenarnya dari kesederhanaan dan senyuman tulus masyarakat. Setiap kali orang tua memanen sayur dan buah, saya selalu diberikan secara gratis. Pengalaman mereka dalam bercocok tanam membuat saya pun tergerak untuk menanam sayur sendiri. Puji Tuhan, saya sudah menikmati hasil panen sayur walaupun sedikit. Saya juga mengembangkan kemampuan merajut saya dengan mengajarkan cara merajut tas dari benang kepada anak-anak di sekolah berasrama Sumba. Sangat bahagia ketika melihat anak-anak antusias untuk merajut dan ada hasil rajutan berupa tas kecil yang cantik. Berani keluar dari zona nyamanmu dan jadilah agen perubahan. Saya berharap melalui kehadiran saya di tempat ini, anak-anak bisa menggapai cita-cita mereka dan terus mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga kelak mereka bisa menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan mampu membangun daerahnya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Helping people live a better life. Yuk belanja di official store merchandise Tangan Pengharapan. Lokasinya ada di Mall of Indonesia, lantai P3. Mari ajak keluarga, teman, bahkan orang-orang yang kita sayang untuk melihat koleksi-koleksi pilihan favorit kamu. Buruan mampir! Buat yang mau belanja via online shop juga bisa. Happy shopping! Shalom Impact People, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini, Anda dapat menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia disertai subtitle bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sebentar, kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Anda dapat menyiapkan roti dan anggur. Kami ucapkan selamat beribadah.
siapa yang di sini yang percaya Tuhan bertahta dalam hidupmu? Boleh lambaikan tanganmu dan bersama-sama sore hari ini kita mau beriman, berjalan bersama Tuhan. Kita akan alami banyak kedahsyatan dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Bersyukurlah. Bersyukurlah
sampai hari ini memerintah dalam hidup kami, yang berdaulat. Sebab Engkau Bapa kami yang setia. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali.
isi hatimu. Berikan roh hikmat dan wahyu supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan tolong kami untuk menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amen, amen, amen. Silakan duduk. Nah, untuk ibadah ini saya akan bicara tentang penghargaan dan kesetiaan. Maaf kalau saya ngomongnya agak cepat supaya materinya kelar ya. Kolose 3 ayat 14 kita baca sama-sama. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ketahuilah bahwa kasih adalah fondasi perekat terkuat dalam hubungan. Fondasi terkuat dalam hubungan adalah kasih. Makanya yang mau nikah, jangan nikah tanpa cinta. Jangan nikah cuma karena harta. Jangan nikah hanya karena tampangnya aja. Pastikan Anda nikah karena cinta. Jangan karena umur, jangan karena tuntutan publik, jangan karena tuntutan orang tua. Menikahlah karena cinta. Yang cinta aja masih sengsara, gimana yang gak cinta? Rasanya mati aja. It's real. Yang ngangguk-ngangguk tuh udah nikah semua. Saya tuh cinta mati sama suami saya. Beneran. Artinya cinta sampai mati. Saya kalau gak cinta gak sampai hari ini ya kita ya. Kita pacaran itu, dunia kita bertolak belakang. Karakter bertolak belakang. Pemikiran bertolak belakang. Minta ampun kami nih, tahu nggak? Tapi tetap jadi satu. Karena firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan perbedaan kita. Dan menyempurnakan kita. Karena di dalam proses di hubungan, itu kita saling mengasah. Cuma kasih yang menyempurnakan kita. Karena proses dalam hubungan itu mengasah kita jadi lebih baik. Amin. Kita yang egois jadi gak egois. Tapi dalam proses pengasahan karakter dalam hubungan itu gak mudah. Dan yang membuat kita bertahan adalah cinta. Kasih. Kasih membuat kita menang dalam proses di hubungan. Baik, saya akan masuk dalam poin penghargaan. Dalam kasih itu ada nilai penghargaan terhadap satu sama lain. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu jadi berharga buat kita, betul? Contoh, orang-orang yang paling dekat di hati saya, itu saya pasti ingat terus. Dia jadi berharga buat saya. Saya jalan-jalan ke manapun, ke negara manapun, ke kota manapun, yang saya ingat pasti orang-orang itu. Pasti melulu pikirinnya, aku mau beliin ini buat dia, aku mau beliin ini buat dia, aku mau beliin ini buat dia. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu punya tempat yang sangat berharga di hati kita. Setuju? Di dalam kasih ada nilai penghargaan. Roma 12, judul perikopnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 10 bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika kita mengasihi seseorang, ada nilai penghargaan, ada rasa hormat. Kita saling menghormati. Kasih itu mengerti batasan. Karena kasih punya nilai penghargaan. Maksudnya apa? Yang pertama, kasih itu sopan. Apa yang berharga dalam hidup kita, pasti kita jaga. Kalau Anda punya berlian yang nilainya mahal, Anda taruh sembarangan gak? Ibu-ibu biasanya kalau cuci tangan suka lepas cincinnya. Begitu hilang, Anda cari gak? Mama saya pernah bikin ulah di gereja. Dia cuci tangan di ke toilet gereja. Anting-antingnya lepas satu. Dia kasih tahu sama anak-anak di gereja, aduh anting ama hilang. Nih satu gereja kan panggilnya ama, ya kan? Anting ama hilang satu. Nah namanya mamanya Ibu Heni. Ngerti dong? Satu gereja nyari.
Gereja udah sepi, jemaat udah pulang. Wah, anak-anak asrama, staf ICI, pengerja bantu. Wah, sampai bungkuk-bungkuk di lantai nyenter-nyenterin. Cari itu anting-anting hilang. Bayangin. Segitu berharganya. Sampai dicari. Saya begitu keluar, saya bilang, kenapa Ma? Anting-anting Mama jatuh, gak tahu di mana. Terus saya gini, ada di rumah. Tenang aja, pasti di rumah. Pulang cari. Enggak, ada kok tadi 2. Kan mama-mama gitu biasanya ya kan? Saya bilang enggak. Di hati saya tahu di rumah. Dia pulang, di kolong meja. Telepon saya, iya ada di rumah. Aku udah tahu, makanya jangan panik. Mama bikin satu gereja nyariin anting mama loh. Tapi dengar, kenapa anting-anting cuma sebiji begitu berharga? Sampai kita cari kalau hilang. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Handphone? Siapa di sini yang handphonenya lebih berharga daripada dompet? Angkat tangan. Jujur. 1, 2 yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. HP, coba kalau suruh milih. Hilang dompet atau hilang HP? Yang lebih pentingin hilang HP, angkat tangan. Hilang HP, oke. Ada yang bilang mendingan hilang dompet daripada yang HP. Angkat tangan. Lebih banyak yang hilang dompet. Saya kasih tahu, zaman sekarang HP lebih penting daripada istri kayaknya. HP lebih penting daripada suami. Mau bukti? Coba liatin, kamu lebih sering lihat HP atau pasanganmu? HP lebih penting dari anak. Anda lebih sering lihat HP atau lihat anak? Ketemu anak paling sehari cuma ngomong 15 menit. Papa-papa ya biasanya ya. Bercanda-bercanda dikit lah 15 menit. HP 20 jam. Kalau HP hilang dicarinya ampun-ampunan. Lihat apa yang Anda kasihi jadi berharga. Nah harusnya kalau sesuatu tuh berharga kita jaga. Betul? Mana mungkin Anda baru beli iPhone Pro Max 15. Ada tukang sampah lewat. Ih baik banget sih tukang sampahnya, rajin loh. Disapu loh tempat sampah saya. Nih iPhone nih buat kamu. Ada gitu? Nggak ada. Anda jaga. Anda simpan baik-baik. Kalau kita mengasihi seseorang, kasih itu pasti sopan. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu sopan. Ini yang membedakan kasih dan nafsu. Kasih punya nilai penghargaan, tidak sembarangan comat-comet orang. Tapi nafsu merusak. Anda mau bedain orang itu mengasihi Anda atau hanya nafsu aja. Lihat, dia menghargai Anda atau merusak Anda. Dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, ayat 6 dikatakan gini. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Harusnya, kalau orang tuh mengasihi, dia peduli perasaan orang lain. Kalau Anda mengasihi istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, kamu peduli perasaan mereka. Kasih itu tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Karena kita care about how they feel. Kita peduli. Nilai kepedulian sangat mahal. Zaman sekarang orang tumbuh besar begitu selfish, self-centered. Gak peduli orang lain. Kita harus ngajarin anak kita untuk peduli orang lain. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi pasangan Anda. Harusnya Anda peduli. Dia marah gak ya? Dia kecewa gak ya? Dia sedih gak ya? Anehnya, orang nikah masih bilang gini, gua mau bebas, jangan larang-larang gua. Loh, dalam hubungan ada nilai penghargaan, di mana kita saling menghargai perasaan pasangan kita. Nggak bisa lagi kita seenak kita, saya mau begini, terserah kamu mau apa. Kan ada kan yang gitu kan? Istrinya ngecek HP nggak boleh. Jangan ganggu-ganggu saya. Ini urusan saya. Suaminya mau pergi sama teman kemana,
istri nggak boleh ikut campur. Istri mau pergi sama teman kemana, suami nggak boleh ikut campur. Kasih itu nggak gitu. Kasih punya nilai penghargaan terhadap perasaan orang lain. Kalau ada yang masih bilang kayak gitu, saya maunya gini, kamu mau apa? Itu jangan nikah. Anda yang masih bilang, aku ingin dapat terbang jauh, jangan nikah. Karena dalam pernikahan, dalam hubungan ada komitmen untuk saling setia. Herannya gini ya, ini fakta. Kenapa waktu pacaran nilai penghargaan tuh sangat tinggi. Tapi waktu orang masuk dalam pernikahan, nilai penghargaan jadi berkurang. Kenapa? Dulu waktu masih pacaran, keluar masuk mobil dibukain pintu bukan? Wih, saya masih ingat, Jojo jemput saya, wih lari-lari dia, bukain pintu. Sekarang, geser kamu. Enggak deh. Kita kalau pacaran, sini sayang, aku angkatin, berat ya. Saya dengar ada yang pacaran kayak gitu, gentleman. Begitu udah nikah, istrinya tergopoh-gopoh jalan di belakang bawa barang, suaminya jalan cepet-cepet di depan. Untung suami gue gak kayak gitu. Suamiku angkat barang-barang berat, aku gak boleh berat-berat. Kenapa ya waktu pacaran nilai penghargaan begitu tinggi? Bener gak? Kita jaga pasangan kita. Kesandung, aduh sakit ya sayang. Ditiup-tiup, dicium. Sakit, mana-mana jari yang kejepit. Aduh sakit ya. Udah nikah? Makanya mata lihat. Beda kan? Kenapa setelah menikah nilai penghargaan turun? Karena kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Udah gak tahu malu, bedehak-bedehek, gak malu. Kalau dulu masih pacaran, apalagi waktu baru dating, astaga, makan dikit. Mau maaf, geli. Udah nikah, dulu mau makan ayam goreng aja pakai sendok garpu. Sekarang, makanya saya bilang, Anda bisa menilai kedekatan hubungan Anda itu dari apa? Anda berani kentut di depan orang itu, berarti udah nggak ada nilai toleransi di situ. Padahal tahu nggak sih? Pernikahan di mata Tuhan tuh sangat penting. Saya buktikan. Mujizat pertama yang Yesus lakukan apa? Mengubah air jadi anggur dalam perkawinan di Kana. Siapa yang menginisiasi pernikahan? Tuhan. Kejadian 2. Bukankah Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam? Dan Tuhan berkata apa? Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Pernikahan sangat penting di mata Tuhan. Dalam mujizat Yesus mengubah air jadi anggur di perkawinan di Kana. Kenapa anggur yang dirubah? Kenapa dalam pernikahan itu mujizat yang Yesus lakukan justru mengubah air jadi anggur? Karena anggur punya sifat, the older the better. Makin tua makin manis, makin tua makin baik. Anggur yang bagus itu kalau disimpan makin lama makin enak. Tapi kalau anggur murahan enggak, ya. Anggur yang enggak bagus tuh mau disimpan sampai kapanpun rasanya kecut. Tapi anggur yang bagus disimpan makin lama itu harganya makin mahal. The older the better. Nah harusnya dalam pernikahan, semakin lama kita menikah, hubungan kita harusnya udah makin manis. Why? Karena bayanginlah kita baru pacaran, mungkin ada yang pacaran cuma 3 bulan nikah, setahun nikah, 2 tahun nikah. Saya sih 9 tahun ya. Tapi itu pun tahun pertama pernikahan masih kayak neraka.
Orang kalau baru nikah itu masih penyesuaian bahasanya. Masih kaget-kaget gitu loh. Tapi harusnya makin lama makin ngerti. Kalau dulu Jojo marah tuh saya nggak peka. Sekarang dia baru napas saja saya langsung tahu dia marah. Jadi dalam pernikahan semakin lama harusnya semakin manis karena kita makin ngerti pasangan kita. Lalu kita makin bisa mentoleransi kekurangannya. Dulu mah kita marah-marah terus, misalnya gini. Kamu cuek banget sih sama aku, kamu kok gak perhatian sih? Wah, berantem soal itu. Kamu kok terlalu sibuk sih? Wah, berantem. Sekarang udah EGP. Dulu Jojo gak pulang-pulang, saya telepon. Di mana kamu? Wih, galak gue. Pulang loh, udah jam berapa nih? Lu gak mau pulang, gue kunci pintu lo ya. Jam 12 gak pulang-pulang. Sekarang, I know my baby will come home. Will come home to me. Bikin lagunya ya. Udah tenang, udah tahu. Karena pernikahan udah lama, kita udah ngerti pasangan kita. Kita udah bisa terima kekurangannya. Makanya pernikahan makin tua harusnya makin manis kayak anggur. Tapi ada orang yang nikah makin tua makin bosen. Tapi udah too late to get divorced ya. Jangan mikir cerai. Udah tua lu ngapain sih? Udah stay. Bikin dosa ngapain? Harusnya pernikahan menjadi investasi terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Pertama, kenapa pernikahan jadi investasi terbaik dalam hidup kita? Ini yang jomblo belajar. Pertama, karena pasangan kita akan menjadi teman perjuangan kita seumur hidup. We fight together. Amen. Kita susah bareng, kita senang bareng. Yang kedua, karena pasangan kita lah yang akan menemani kita dan mengurus kita di hari tua. Anda jangan ngarepin orang lain. Di hari tua, yang mandiin, yang ngelapin, yang nyebokin itu pasanganmu. Ah, pasangan gak ngurus Bu Heni, dia bayar suster. Iya, yang bayarin kan pasanganmu. Ada anak yang mau peduli kita lebih daripada pasangan? Ada, tapi jarang. Karena itu harusnya di dalam hubungan kita lebih menghargai pasangan kita daripada orang lain. Tapi sayangnya justru kita seringkali menyakiti pasangan kita dan bela orang lain. Waktu sehat, di luar rumah lebih baik, di dalam rumah gak baik. Waktu sakit, baru tahu gak diurus loh. Makanya dalam kasih kita ngerti harus ada nilai penghargaan. Bukan sekedar Anda tidak tahu malu, Anda bisa buang angin sembarangan, bukan. Dalam pernikahan itu Anda harus jaga hubungan Anda. Karena pasanganmu menjadi investasi terbaikmu. Jangan malah disia-siain. Saya masih konselingin saat ini. Istri-istri yang nangis ke saya. Suaminya gak mau ngerti perasaan dia. Seenaknya aja mau bikin apa. Mau kemana terserah dia. Yang kayak gini gak boleh nikah. Harusnya gak boleh nikah. Tapi kalau udah terlanjur nikah, ayo berubah. Harusnya kamu lebih menghargai pasanganmu daripada orang lain. Nilai kasih dalam hubungan yang berikutnya, yaitu yang ketiga, kesetiaan. Roma 12 ayat 11. Baca sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Well, hidup ini gak selalu baik. Hubungan tidak selalu indah. Tapi kasih yang membuat kita bisa bertahan dalam kesetiaan. Katakan amin. Saya mau bahas dulu tentang kesetiaan dalam melayani Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan yang akan membuat roh kita ini terus menyala-nyala untuk melayani Dia. Kayak orang yang baru jatuh cinta gitu loh.
exciting, semangat untuk ketemu pacar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita semangat ke gereja untuk melayani. Semangat ke gereja tiap minggu untuk menyembah Tuhan, untuk dengar firman. Karena kita mengasihi Tuhan, kita nggak hitung-hitungan waktu. Bahkan kita rela mengasihi tenaga, waktu, uang untuk melayani Tuhan. Semangat melayani jiwa-jiwa, melayani di komunitas. Meskipun semua itu nggak memberikan keuntungan materi buat kita. Di Yayasan Tangan Pengharapan, saya sudah pernah ngomong ini. Saya nggak dapat apa-apa. Nama baik Tuhan kasih, yes. Karya yang kami bangun sama-sama untuk Indonesia. 2006 akhir saya melayani anak-anak putus sekolah, ini udah tahun 2023, kurang lebih 17 tahun. Saya mau katakan gini, saya tidak digaji sama Tangan Pengharapan. Tapi saya mendedikasikan hidup kami, suami istri, untuk melayani Tuhan dengan menolong anak-anak di Indonesia dan menjawab panggilan Tuhan. Gak ada untungnya buat kami, capek iya, hitam iya, freckle semua di muka iya. Sampai dokter kulit pernah lihat tangan saya bilang ini penuaan dini. Gimana gak penuaan dini? Sunburn terus. Naik perahu, kebakar. Ibu gak pakai sunblock, percuma orang ombak nerpa kita, saya kehujanan, sunblock hilang. Gosong. Pulang lulur, pergi gosong lagi. Pulang lulur, pergi gosong lagi. Udah percuma lah. Makanya saya gak pernah perawatan. Karena buat apa? Sebentar juga kejemur lagi. Udahlah, memang saya built to be on the field. Diciptakan Tuhan memang untuk jadi wanita di lapangan, bukan wanita jalanan ya. Saya bersuka cita melayani anak-anak di pedalaman. Saya bersuka cita menolong masyarakat yang gak mampu. Mereka ada di hati saya karena saya percaya ini yang menyenangkan hati Tuhan. Saya hidup cuma buat Tuhan. Dan karena saya mengasihi Tuhan, saya pengen melakukan apapun yang membuat Tuhan berkenan buat saya. Saya percaya kalau kita tuh cinta Tuhan, kita tuh gak pernah kendor melayani Tuhan. Amen. Kita semangat gitu loh. Kita gak hitung-hitungan waktu. Orang kalau udah gak punya kasih, itu mulai pertanyaannya nomor satu gini, apa untungnya buat gua? Dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, saya kasih tahu, tidak ada jaminan untuk kenyamanan. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mana jaminan kenyamanan? Orang sekarang banyak sekolah Alkitab. Tujuannya apa? Supaya jadi pendeta, punya gereja, jadi orang kaya. Aneh. Gak ada jaminan kenyamanan. Kami melayani. Gak pernah punya standar fee. Saya juga jadi mau ketawa. Karena kalau ditanya, kalau ngundang ibu fee-nya berapa? Itu jadi saya geli sendiri gitu. Karena kami tahu melayani Tuhan itu gak boleh tujuannya uang gitu. Kita mulai semua dari bawah. Kami melayani di desa, di kota kecil, gereja kecil. Gak pernah pilih-pilih. Ya bersyukur ada gereja besar yang ngundang, yang jemaatnya ribuan, puji Tuhan. Ada jemaat, ada ya gereja yang bisa kasih PK lebih, puji Tuhan. Tapi kami juga terima pelayanan yang maaf, PK-nya kadang cuma 100.000, 300.000 buat Grab pulang pergi aja gak cukup. Pernah saya telepon suami saya, kamu pelayan di mana sayang? Saya pelayanan di sini. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di atas, di ruko. Tahu, banyak nyamuk, gak ada AC, airnya pakai bak mandi, gak ada air anget. Tapi dia gak ngeluh. Pelayanan ke pedalaman Halmahera, tidur di papan, gak ada kasur. Pulang-pulang kena malaria, masuk rumah sakit, dirawat. Kami udah biasa. Pelayanan tuh gak kenal-kenal fasilitas. Dulu zaman pesawat terbang itu masih ada Adam Air. Ada di anak-anak yang muda-muda pasti gak tahu Adam Air.
Itu kan paling murah, betul nggak? Kami kalau diundang gereja, kami naik Adam Air. Anda tahu kan? Itu pesawat menghantar nyawa. Memang kita ini mencobai Tuhan kayaknya. Tapi pemikiran kami sederhana. Kami nggak mau jadi beban buat gereja. Biar tiketnya murah aja gitu. Sampai suatu hari koko kandung saya pulang dari Australia. Dia ngomong sama saya. Nyawamu itu lebih penting daripada tiket pesawat itu. Kamu itu ngidupin ribuan anak. Kenapa kamu cari tiket murah-murah? Gereja ganti kok. Itu gereja kaya-kaya. Kamu kok pakai tiket murah-murah? Sejak itu pikiran saya berubah. Bener juga. Nyawa saya lebih penting. Tiket mah, ya gereja gua khotbah 1 kali dia cuma kasih berapa, persembahannya lebih banyak. Masa hitung-hitungan, saya pikir iya ya bodoh banget gua. Saya akhirnya mulai belajar menghargai diri sendiri. Sekarang kalau ditanya, saya bilang saya nggak mau naik pesawat ini. Langsung saya sebut. Kita nggak menjatuhkan brand ya. Tapi pesawat yang sering jatuh saya udah nggak mau naik. Jangankan saya, staff aja saya nggak kasih naik pesawat yang sering jatuh. Lah, kan kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Tapi masalahnya, kadang-kadang orang itu kebangetan. Pelit. Iya kan? Tapi saya belajar, setia aja ikut Tuhan. Gak selalu nyaman. Kadang-kadang tuh jengkel luar biasa. Kita melayani di satu perusahaan. Perusahaannya gede. Yang dengerin saya khotbah itu direktur CEO. Maaf, pulang dikasih amplop kecil begitu buka 300.000. Saya tetap setia tuh. Diundang lagi saya datang lagi. Sekarang sih sudah gak terima pelayanan ya, mohon maaf ya. Udah gak terima undangan. Nih. Kita gak pernah pilih-pilih. Mau jalannya sempit, mau sampai gak bisa parkir, naik tangga. Ingat kan dulu saya pendeta jualan keliling. Bawa koper 2 kanan kiri buat tangan pengharapan toh. Itu ada ruko gereja yang di lantai 3. Itu ngangkatnya 4 empot, makanya saya sakit pinggang sekarang. Kita gak pilih-pilih. Ikut Tuhan tuh jangan cari nyaman. Masa ada jemaat yang saya dikasih tahu, gara-gara AC diici panas dia pindah gereja. Serius banget. Suaminya senang di sini, istrinya nggak mau di sini karena AC-nya panas. Lu mau ke gereja apa ke bioskop? Nyari AC dingin. Anda kepanasan sekarang? Ada yang minta naikin daya supaya listrik MOI di gereja kita ini lebih dingin. Tapi kita disuruh bayar 400 juta. Nah, yang komentar AC panas, sini setor dulu. Ikut Tuhan, jangan cari nyaman. Sorry to say ya, sedih juga kadang-kadang. Semakin mewah gerejanya, semakin banyak jemaatnya. Kan sedih kan? Jangan gitu dong ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus setia, kasih itu setia. Kita belajar dari Yesus. Yesus aja setia loh. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yesus itu setia sampai mati buat kita. Tahukah Anda bahwa salah satu kerinduan dalam hidup saya adalah suatu hari nanti kalau saya mati, saya pengen dengar Yesus ngomong gini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan membawa engkau dalam perkara yang besar. Aku tuh cuma pengen dengar itu aja dari Tuhan. Makanya saya gak terlalu norak, ngetop gitu. Enggak, itu enggak ada tujuan ke situ. Saya cuma kangen denger ini aja dari Tuhan satu hari nanti. Yuk kalau kita tuh mengasihi Tuhan, kita ndak hitung-hitungan melayani Tuhan, amin. Kita ndak usah lah terpengaruh sama orang. Lu ngapain nabur di gereja, itu uangnya buat apa? Kalau ngasih tuh ngasih karena kita mengasihi Tuhan. Beri dengan sukarela dan sukacita. Ada yang nanya ke saya gini kemarin di Amerika, lucu juga. Bu Heni,
Kalau saya investasi ke bank, bunganya 20% katanya, dia bilang. Bank atau investasi apa gitu, mana ada bunga bank 20%, aku pikir. Nah daripada saya investasi ke saham 20%, dia bilang. Bisa nggak kalau saya naburnya ke gereja, tapi saya mengharapkan 20%, dia bilang gitu. Saya bingung, ini orang Kristen apa sih kok nanyanya bikin sakit kepala. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kalau mau pasang rate dalam hidupmu, napasmu tuh habis berapa sehari? Oksigen itu kita tahu mahal kan? Ada orang dari gereja lain datang ke sini ngomong gini sama saya. Emang kurang ajar. Dia bilang gini, di gereja saya itu kalau nabur baliknya cepet. Hah? Gimana maksudnya? Coba ulangi, saya bilang. Jadi Bu, kalau di gereja saya itu nabur katakan perpuluhan, itu baliknya cepat. Tuhan memberkati usaha saya berlimpah-limpah, dia bilang. Baliknya cepat, kata baliknya cepat tuh, wah saya bingung. Kok bisa ya orang Kristen kayak gitu? Kalau Anda ikut Tuhan karena ada maunya, Anda bukan orang yang setia. Kasih itu setia dalam suka maupun duka. Amen. Makanya saya mau bahas terakhir sebelum waktu saya habis. Kesetiaan dalam pernikahan. Gak tahu ya ini kok Tuhan taruh di hati ngomong pernikahan. Sorry jomblo-jomblo. Dalam pernikahan kita akan menghadapi proses kesetiaan. Ketika pasangan kita tidak setia. Ketika pasangan kita melukai kita. Ketika pasangan kita mengecewakan kita gak seperti yang kita harapkan. Ketika pasangan kita jatuh sakit, jatuh miskin. Ketika pada kenyataannya pernikahan kita gak bahagia. Disitulah kesetiaan kita diuji. Saya mau pesan buat yang mau menikah. Jangan sembarangan janji nikah. Kenapa sih kalau janji nikah tuh dihafalin? Seperti yang disuruh gereja. Bukan gitu janji nikah itu. Janji nikah tuh harus lahir dari hatimu. Saya, Henny Kristianus, menerima engkau, Yohanes Kristianus, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari Tuhan. Aku berjanji. Gak gitulah. Aku waktu janji nikah sama Jojo mah, saya dari hati. Puitis banget gitu. Saya kasih tahu, jangan belagu janji nikah muluk-muluk. Nanti nepatinnya gak bisa. Nih yang sudah nikah. Yang sudah menikah angkat tangan. Bukankah kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat? Sudah berjanji akan setia dalam suka maupun duka. Ketika sakit maupun sehat. Dalam susah maupun senang. Dalam miskin maupun kaya. Katakan. Tapi kenapa banyak pernikahan yang gak setia? Karena kesetiaan itu diuji bukan waktu pasangan kita sehat, kaya, baik, sayang. Rumah tangga bahagia, semuanya ceria, sunshine. No, justru kesetiaan kita diuji waktu semuanya gak baik-baik aja. Dan ingat, setiap keputusan yang kita ambil tuh ada konsekuensinya. Kita gak bisa hanya mau terima bagusnya tapi gak mau terima jeleknya. Mana ada manusia sempurna di dunia ini? Kita lihat berita-berita di sosial media tentang artis-artis yang like queen and king. Like prince and princess. Mereka kayak perfect couple. Blessed, beautiful, handsome, and rich. Anda yakin di dalamnya gak ada masalah? Gak ada rumah tangga yang problem free itu gak ada, omong kosong. Proses dalam pernikahan tuh gak mungkin terelakkan. Justru kesetiaan kita tuh diuji. Kasih kita diuji. Waktu pasangan kita tuh gak baik sama kita. Waktu pasangan kita tuh mengecewakan kita. Waktu pasangan kita itu gak setia sama kita. Waktu pasangan kita itu gak seperti yang kita harapkan. Tahukah Anda bahwa ketidaksetiaan dalam pernikahan membuat persembahan kita tidak diterima Tuhan dan doa kita tidak didengar Tuhan. Maleakhi 2 ayat 13, kita baca sama-sama. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 15. 3, 2, 1. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan.
kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Lihat, istri dari masa muda berarti udah gak muda. Dalam pernikahan biasanya laki-laki dalam usia 55, 65 itu sedang puber kedua. Mulai lihat yang indah-indah karena istrinya sudah tidak indah. Tapi sebenarnya kalau Anda punya uang, permaklah istrimu, jangan pelit. Tarik mukanya, bawa ke Korea. Suntik salmon, apa kek? Bisa kok kita lihat artis-artis mukanya kenceng, kinclong gitu. Jangan komplain, jangan menghina. Penuaan itu gak bisa ditolak. Kalau Anda gak punya duit, ya udah terimalah istrimu apa adanya. Anda gantri istri juga Anda gak punya duit. Emang yang muda-muda mau kalau Anda bokeh? Cuma ditransfer pulsa mau? Enggak lah. Dengar baik. Kita sama-sama tua, growing old together is beautiful. Amen. Saya ngurus loh suami saya. Anda lihat mukanya tambah kinclong enggak? Tiap malam tak urut, tak massage. Semalam aku lupa, capek aku. Saya gosok pakai serum, saya gosok pakai olive oil. Yes baby? Saya bilang sambil tak ngomong gini. Ini gue urusin jangan sampai orang lain yang pegang nih ya. Yuk kita tuh setialah sama pasangan. Karena kalau kita gak setia, Tuhan gak mau terima persembahan dari tangan kita. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Konflik dalam rumah tangga membuat doa kita gak didengar Tuhan. Yuk yang rezekinya seret-seret perbaiki rumah tanggamu. Ini kok dari tadi ayatnya untuk laki-laki, yang perempuan juga zaman sekarang banyak yang meninggalkan suami masa mudanya. Ini kenapa ditujukan ke laki-laki? Karena zaman dulu kan perempuan itu nurut gitu loh, takut gitu. Kalau zaman sekarang perempuan perkasa ya Pak. Ya kan? Banyak yang ngeri-ngeri juga perempuan zaman sekarang. Sama lah laki-laki perempuan, kita harus saling jaga. Karena kalau kita tidak setia sama pasangan kita, doa kita tidak didengar Tuhan, hidup kita tidak berkenan sama Tuhan. Saya akhiri. Dalam kasih ada nilai ketulusan, kesetiaan, penghargaan, pengorbanan, pengampunan. Khusus tadi saya bahas tentang penghargaan dan kesetiaan. Jangan tidak menghargai pasanganmu. Suami harus menghargai istri, istri harus menghargai suami. Pernikahan harus jadi investasi yang paling berharga dalam hidup Anda. Karena pasanganmu adalah teman perjuanganmu seumur hidup. Investasi untuk masa tuamu yang akan mengurus dan menemani Anda di masa tua. Jangan Anda tidak sayang. Jangan lebih sayang orang lain, tapi menyakiti pasangan sendiri. Kasih membuat kita bertahan dalam kesetiaan. Kesetiaan justru diuji waktu semuanya gak mudah. Amen. Waktu uang lagi susah, lagi ada masalah. Kesetiaan kita diuji waktu pasangan malah gak setia. Yuk terus belajar setia. Saya bersyukur dalam pernikahan kami Tuhan pulihkan banget. Saya pernah salah, Jojo pernah salah. Tapi kami bersyukur hari ini kami sangat-sangat menikmati pernikahan kami. Saya kenapa senang khotbah tentang ini? Karena kami menang di sini. Jadi saya percaya Anda pun bisa menang. Jangan menyerah dalam hubungan. Ayo
Berhenti bertengkar, berhenti saling menyiksa, berhenti saling menyakiti. Cintai pasanganmu. Bahagiakan pasanganmu. Kalau Anda pengen tahu apakah hidupmu setahun ini sudah jadi berkat atau enggak buat pasanganmu, tanya, sayang, kamu lebih bahagia enggak sama aku? Jangan-jangan dia bilang gini, enggak, sama kamu aku lebih susah. Ayo, kalau mau belajar jadi berkat itu dimulai dari satu orang, pasanganmu. Yang belum nikah jadi berkat buat orang tuamu. Jadi berkat buat tempat kerjamu. Jadi berkat buat anak-anakmu, jadi berkat buat pegawaimu. Amin. Saya berdoa, Anda terus belajar menghargai, Anda terus belajar setia. Karena kasih itu punya nilai penghargaan dan dalam kasih kita setia. Amin. Kita doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, berdoa supaya kami terus dalam hubungan kami satu sama lain. Kami boleh saling menghargai, kami boleh saling setia satu sama lain. Melewati banyak masa-masa sulit, kehidupan yang tidak mudah. Kami mau terus setia ikut Tuhan. Kami mau terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Karena Tuhan sudah terlalu sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar di penghujung tahun ini jadi perenungan bagi kami. Kami mau membangun komitmen kami lagi untuk terus setia ikut Tuhan. Terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. Take care. Have a blessed week. I love you. God bless you. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan dan dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, Anda dapat mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti, Anda bisa menggantinya dengan biskuit. Anda juga bisa mempersiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, Anda bisa menggantinya dengan sirup ataupun teh. Jika video ini terlalu cepat buat Anda bisa pause sebentar agar kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman dan ucapkan dengan mulut kita. Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat bersama-sama roti kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Dan mari kita angkat cawan perjanjian tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darah Kristus, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur jika hari ini Tuhan kasih kesempatan kami bisa menikmati tubuh dan darah-Mu.
dalam perjamuan kudus yang ada. Biarlah ini jadi berkat bagi setiap kami. Bukan mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat bagi setiap umat-Mu yang ada. Karena kami tahu Tuhan, dalam setiap tubuh dan darah-Mu yang tercurah, ada kasih-Mu yang terus Kau nyatakan bagi setiap kami. Dan itu yang memampukan kami sampai hari ini ada. Berjalan bersama dengan Kau. Biarlah Tuhan kuasa darah-Mu terus hidup dalam kehidupan kami. Menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Kami menghidupi kematian Tuhan, dan kami juga menghidupi kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami jadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat buat banyak orang. Dan kami terima segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami terima segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Karena Engkau sendirilah jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tahukah Anda bahwa empati terhadap orang lain berarti memahami emosi orang lain, berbagi perasaan dengan mereka, dan merespon dengan kasih sayang dan perhatian. Untuk itu mari bersama-sama jadikan bulan Februari ini sebagai bulan yang penuh kasih sayang dan perhatian dengan memakai desain terbaru dari Positive by YTP, yaitu Empathy. Empathy is a skill, ada warna pink dan ada warna hitam seperti yang saya kenakan. Segera beli dan dapatkan untuk Anda pakai atau beri untuk orang kekasih. You buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 dan pembelian Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan untuk bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di Jakarta, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3 Kelapa Gading. Untuk pencarian di Google, Anda dapat mengetik Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah online besok Saturday Service 10 Februari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga ibadah live streaming hari Minggu 11 Februari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Spesial Chinese New Year. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus ikuti ibadah online Friday Service seperti hari ini. Setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service setiap Sabtu malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah Minggu setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta sekitarnya untuk bisa beribadah secara onsite bersama-sama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggunya pukul 8, 10, 12, jam 3 dan jam 5 sore. Disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Dan bagi teman-teman semua anak-anak muda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Lalu secara onsite-nya kapan? Ada di setiap hari Minggu jam 5 sore di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi kami mengajak teman-teman semua anak-anak muda bergabung dalam ibadah Impact Youth yang ada setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Dan ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan ibadah mingguan saja, tapi kami punya komunitas sel yang kami beri nama Impact Family. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara teman-teman semua bergabung bersama dengan kami, bertumbuh bersama dalam Impact Family yang ada lewat Zoom secara online. Dan juga ada komsel secara onsite bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Segera daftarkan diri Anda di 08119777 Dan akan diadakan baptisan air hari Sabtu 24 Februari 2024 jam 5 sore di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberi diri dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada atau menghubungi kami di 08119777 Dan akan diadakan Bible Study setiap Sabtu minggu ke-1 dan ke-3. Setiap Sabtu di minggu pertama dan minggu ketiga jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu lebih lagi belajar firman Tuhan, daftarkan diri Anda dengan menghubungi 08119777 745. Dan kabar gembira bagi teman-teman anak muda,
terkhusus yang masih jomblo hari-hari ini, mari ikuti acara yang akan diselenggarakan tanggal 17 Februari 2024, yaitu LDR Talk 2024 bersama dengan Pastor Henny Christianus dan juga Pastor Christopher Tapieru. Ingat, catat, di tanggalnya ada Sabtu 17 Februari 2024 jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia. Dan untuk pendaftaran info selanjutnya Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan bagi para jemaat terkhusus yang tergabung di Komsel YPro, Empro, dan YC, Anda dapat mengikuti acara Building Spirit Entrepreneurship and Impact bersama dengan Andi Zain, Jordan Kamal, Shelly Vanessa, Selasa 13 Februari 2024 jam 7 malam secara onsite di Gereja ICI. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Lalu ada acara selanjutnya, yaitu apa itu pajak, bagaimana lapor SPT pribadi dan UMKM. Mari ikuti Financial Wisdom Level Up hari Sabtu 24 Februari 2024 jam 7 malam secara online. Anda dapat menyertakan diri Anda dengan berdonasi sebesar Rp15.000 saja. Dengan itu Anda dapat mengikuti acara ini. Silakan hubungi nomor tertera dan dapatkan tempat di sana. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara juga mengingatkan untuk mendownload ICI Apps yang ada untuk mendapatkan kabar terbaru dalam segala kegiatan yang dikerjakan dan pelayanan yang ada di Impact Community Indonesia. Anda dapat mencarinya dengan menulis ICI Mobile pada mobile phone Android dan iOS Anda. Jangan lupa segera di-download. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport pelayanan kami, baik Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan, baik pelebaran Kerajaan Allah yang Tuhan titipkan dalam Gereja Impact Community Indonesia, maupun pelayanan misi yang dikerjakan melalui Yayasan Tangan Pengharapan untuk anak-anak pedalaman dan untuk orang-orang yang berkekurangan. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa mengikuti kita dan kami terus bersama-sama mengajak untuk kita bisa mengambil bagian untuk nama Tuhan dipermuliakan dan Indonesia jadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat ibadah hari ini. Dalam setiap apa yang dibagikan, kami berdoa Tuhan, kami jadi tanah yang subur atas firman-Mu, terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan, baik di ICI maupun di YTP Tuhan. Kami mengucap syukur ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati mereka mengambil bagian. Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka. Ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa bahkan bagi mereka yang hari ini belum sempat, belum bisa memberikannya. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa mengambil bagian bersama-sama dalam pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang rusak ekonominya. Tuhan yang buka jalan dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan, melalui berkat-berkat yang tak terduga. Mereka yang merindukan pemulihan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sanggup memulihkan kasih-Mu yang senantiasa melingkupi setiap mereka. Maka mereka yang merindukan keturunan, pekerjaan, pasangan hidup, di dalam nama Yesus Kristus biarlah Tuhan bukakan jalan bagi setiap umat-Mu yang ada. Ada jawaban Tuhan di sana. Dan selagi kami semua umat-Mu yang ada menunggu setiap jawaban Tuhan, biar terus ada iman yang kuat melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Iman kami tetap teguh dalam kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah umat-Mu yang ada terus berdiri dalam iman percaya mereka akan Tuhan, akan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan berdoa, biar jadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Setiap orang yang menyaksikan, yang menikmati, mereka bisa melihat Tuhan dan menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berdoa bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah, kami berdoa damai sejahtera Tuhan melingkupi bangsa kami. Dalam segala sesuatunya yang ada, terkhusus dalam persiapan pemilu dalam beberapa hari ke depan, biar kiranya hikmat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang ada untuk memilih yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membawa pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Dan biarlah Tuhan sekali lagi ketenangan, damai sejahtera ada bagi bangsa kami. Dijauhkan kiranya dari perpecahan yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Sekali kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu terus ada dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Dan kami mau terima berkat-Mu, kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaan-Mu,
berkatilah apa yang kau kerjakan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Dan berkatilah tanah yang kau injak, ada berkat Tuhan di sana yang mengikuti. Maka diberkatilah setiap doa-doa yang kau naikkan pada Tuhan. Ada jawaban Tuhan, ada kekuatan Tuhan menyertai hidupmu. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu untuk kau jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Friday Service. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menjelang tahun baru Imlek yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia,
Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.